Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Shalom anak-anak ibu sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Dermawani Ferawati. Ibu akan menyapa, apa kabar semua anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai topik pembelajaran kita mengenai hidup beriman, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini. Kami bisa merasakan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan juga kesehatan yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami supaya apa yang dapat dipelajari hari ini bisa kami mengerti, bisa anak-anak-Mu mengerti akan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati guru-guru yang ada di SMP 44, Engkau berkati anak-anak-Mu ini yang belajar, semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami memohon ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu kelas 8, kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan berjudul Hidup Beriman. Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Kalian simak video ini dan kalian pahami. Aduh, tiap hari nonton berita, kasus corona makin banyak aja ya. Gak apa-apa itu, yang penting kita rajin berdoa, Tuhan pasti lindungi. Gak usah takut Keras, saya tiap hari kemana-mana dan pakai masker. Gak apa-apa kan, buktinya saya sehat-sehat aja. Tak gitu juga Keras, nanti kualat baru kamu merasa. Kalau kita sudah ditakdirkan Tuhan kena corona, ya biar kita sudah laksanakan protokol kesehatan tetap aja kena. Tapi kalau kita tidak ditakdirkan kena itu virus, biar kamu kemana-mana dan pakai masker, ya juga pang kamu kena corona. Nah betul sudah kamu ini. Suka tahu ya, corona itu udah pilih-pilih orang loh. Kamu kalau pandang enteng dan turuti protokol kesehatan, ya lebih berisiko kena tahu. Tahu enggak kamu, dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu artinya beriman itu sangat diperlukan sis. Tapi kalau tidak disertai perbuatan, ya sia-sia imanmu. Kamu percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjauhkanmu dari virus-virus jahat itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya sama aja bohong. Ya kah? Memang yang Tuhan kehendaki apa? Yang Tuhan kehendaki saat ini, kita yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tapi kita juga harus tetap menaati protokol kesehatan supaya iman kita tidak sia-sia. Iman dan hikmat harus sejalan sis. Oke, saya paham sekarang. Makasih loh sis udah ngingatin. Yoi sis.
sudah paham kan mengenai video tadi? Ibu akan memasuki materi. Sebelumnya, kalian harus mengetahui kompetensi dasar untuk materi kali ini. Yang pertama, kalian pahami, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, anak-anak ibu tahu, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan relasi dengan sesama. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kamu capai melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat mendeskripsikan makna hidup beriman secara benar dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kitab Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, dan 2 Timotius 4 ayat 7. Siswa secara kreatif atau kalian secara kreatif dan terampil dalam menghasilkan sebuah puisi yang baik dengan tema hidup beriman dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, silakan kalian baca Alkitab Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, 2 Timotius 4 ayat 7. Kalian pahami dan kalian simak ayat Alkitab tersebut. Nah, setelah menyaksikan tayangan video dan membaca ketiga ayat Alkitab tadi, buatlah satu pertanyaan yang muncul di benak kalian tentang hidup beriman. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang kalian sudah buat pada lembar kerja dengan cara menemukan jawabannya berdasarkan ayat Alkitab yang sudah dibaca tadi dan juga dapat ditemukan dari sumber lain, misalnya nih dari buku bacaan atau internet. Nah, setelah menjawab pertanyaan yang sudah dibuat, apakah kalian sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan hidup beriman? Nah, ibu akan menjelaskan. Iman. Kata iman dalam perjanjian lama berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal yang dimiliki kita. Karena apa? Karena hal itulah dapat dipercaya dan dapat kita andalkan. Nah, iman dalam perjanjian baru apa sih? Nah, ibu akan menjelaskan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalian tahu artinya itu? Nah, ibu akan menjelaskan artinya iman, percaya itu akan terlihat dalam perbuatan kita. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya nih, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya pada imanmu berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman itu merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya, serta apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jadi dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal, budi, dan perbuatan kamu. Nah, aku jelaskan lagi di dalam Yakobus 2 ayat 17. Jika imanmu tidak disertai dengan perbuatan, maka imanmu apa? Imanmu pada hakikatnya adalah mati. Orang-orang percaya mengungkapkan itu melalui tindakan dan cara hidup sebagaimana kamu harus
memahami iman itu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yang ketiga, 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Nah, Rasul Paulus menuliskan ini bahwa menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah dan berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, dan memiliki penguasa diri, sabar, dan tabah dalam penderitaan. Itulah cara Paulus memelihara iman dan pengalaman ia bagikan kepada Timotius pada saat itu. Semoga anak ibu mengerti ya, di dalam perjanjian lama ini arti dari iman. Nah, hidup beriman itu yang harus kamu capai, yang harus kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ibu jelaskan, yang pertama, hidup yang dapat meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Yang kedua, hidup yang percaya kepada Kristus dalam imanmu. Kamu lakukanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal, budi, dan perbuatan kamu. Nah, baiklah, sampai disinilah penjelasan yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap semoga anak-anak Ibu bisa dapat memahaminya dengan baik dan anak-anak Ibu mampu menjelaskannya kembali melalui pertanyaan atau tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama, apa makna hidup beriman dalam kehidupan kalian? Kalian jelaskan ya nak. Yang kedua, buatlah sebuah puisi dengan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Nah, tugas ini ditulis di buku latihan kalian. Setelah selesai, foto dan kirim ke WA Ibu. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Tuhan, sehingga pembelajaran ini kami boleh mengakhirinya dan boleh kami ikuti. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berikan kami hikmat, terutama kepada anak-anak-Mu yang mengikuti pembelajaran ini. Tuhan berikan kepintaran, sehingga menjadi pribadi yang dapat memberkati orang-orang sekitarnya, dan terlebih menjadi gereja yang sesungguhnya, dan menjadi iman yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Materi pembelajaran kita selesai. Sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.